Oke, kembali lagi bertemu di channel Belajar Pak. Oke, semboyan kita hari ini adalah belajar apa hari ini? Belajar dulu Pak, belajar bareng-bareng supaya lebih pintar. Nah, kita mau belajar ini, namanya PHP dasar 1. Sebenarnya apa sih PHP itu? Ya, sebelum kita masuk, kita mulai materi, ada pembelajaran nih, belajar untuk PHP pemrograman ya. Pemrograman untuk mau bikin website ya, yang mana nanti kita bisa untuk coding, untuk bisa bikin langkah yang lain ya. Nah, kita masuk dulu nih. Nanti kita belajar mau membuat pengenalan PHP dan instalasinya. Nah, dari sini kita coba mau belajar dulu nih. Apa itu sih PHP? Ya, gitu kan. PHP itu singkatan dari Hypertext Preprocessor. Yang bagi yang udah tahu pastinya ini udah lama Pak. Tapi ingat, kita belajar untuk teman-teman adik-adik SMP, SMA, atau mungkin teman-teman kuliah yang sudah lanjut ya, udah ahli, boleh kita bagi ilmu di sini. Oke, kita coba nanti belajar ya. Ini kita mau belajar apa itu PHP ya. Bagaimana sih itu PHP Pak digunakan? PHP itu merupakan bahasa script yang nantinya ya kita bisa jalankan di server ya. Kita buka browser seperti ini ya. Kita buka portal berita ya apapun itu bisa menjadi pengkodingan dengan PHP. Nah, seperti itu. PHP itu sendiri ya bisanya jalan ada di server ya. Artinya kalau PHP itu bisanya kita gunakan untuk lokal juga bisa, hosting juga bisa. Nah, ini ada hosting ya, contoh ya. Untuk saya sendiri ada website sendiri ya, mungkin boleh berkunjung ya. Contoh di santosya.com. Ini kita menggunakan CMS dan gabungan dengan beberapa aplikasi-aplikasi lain ya, seperti itu. Nah, apa saja sih yang dipakai dalam pendukung menggunakan PHP? Nah, antara lain ada MySQL ya. Artinya kita mau belajar mengenai database. Nanti kita akan ada part selanjutnya nih untuk PHP lanjut. Infomix, Oracle ya, PostgreSQL ya, ODBC. Nah, itu nanti yang akan pastinya dipakai teman-teman ya, ini untuk bisa menggunakan PHP untuk dengan database, nyimpan data, contoh sistem informasi sekolah. Itu nanti kita gunakan antara PHP dan MySQL dengan bantuan PHP MyAdmin. Kita nanti coba. Ini keunikan PHP itu, dan enaknya PHP sekarang itu softwarenya adalah open source, bebas ya. Artinya teman-teman boleh gunakan secara gratis ini, seperti semboyan kita. Selama masih gratis, kita gunakan. Oke, dan juga file PHP ini biasanya bisa berkembang dengan beberapa campuran ya, nggak murni dengan PHP. Pastinya pendukungnya adalah HTML, juga script-script yang lain. Kalau kita coba cek di sini ya, contoh walaupun ini PHP, kita coba lihat ini ada HTML-nya ya kan, ada bentuk CSS ya, ada bentuk yang lain, JavaScript juga ada di sini ya, gabungan ya. Artinya semuanya akan digabung menjadi bentuk-bentuk PHP ya. PHP sendiri itu bagaimana Pak bloknya? Ini PHP-nya. Kurung buka, tanda tanya PHP, isinya di dalam sini atau di bawah sini ditutup dengan tanda tanya kurung penutup siku ya. Ini dari bentuk PHP itu sendiri. Nah, pastinya nih teman-teman yang mungkin anak-anak SMP atau SMA yang nantinya mau belajar PHP, bahasa pemrograman, boleh deh nanti komen di bawah. Pak, mau belajar PHP yang materi coding untuk jam, boleh. Nanti kita buatkan. Nanti saya buatkan untuk tutorial selanjutnya ini. Oke,
PHP sendiri ada extensionnya ini, file.php ya. Jadi kalau ini suatu file ya, kita simpan, otomatis ekstensinya ada di sini ya. File.php nah, seperti itu. Nah, kita coba nanti belajar di materi part-part selanjutnya yang mana kita untuk belajar PHP lebih lanjut ya. Kelebihan PHP sendiri bisa kompatibel dimanapun berada. Buka di handphone bisa ya. Ini buka di browser, pastinya browser manapun bisa. Contoh nih, di Chrome bisa. Coba di Mozilla Pak ya. Di Mozilla juga bisa. Di Microsoft Edge sudah bisa. PHP simpelnya seperti itu sih teman-teman. Jadi enak gitu ya. Kalau mau dipakai di mana-mana, PHP bisa semuanya dipakai. Nih, lanjutannya ya. Nah, kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk menjalankan PHP? Nah, beberapa alat bantunya biasanya nih teman-teman ada namanya text editor. Ini Pak, text editor apa Pak? Ya, mari kita belajar dulu. Ya, Notepad atau ini bahasa simpelnya Notepad aja bisa dipakai. Ya, Notepad sendiri pun bisa dipakai. Kalau ekstensinya PHP juga bisa. Ya, kemudian Edit Plus bisa, Front Page bisa. Ini Microsoft ya. Dreamweaver kita mau bikin PHP ya, tinggal klik ya, kita langsung buat blognya di sini juga boleh ya. Ini tampilan split dan desain code semua ada di sini ya, contoh aja ya sudah ada. Mungkin ini ya contoh, ini coding PHP contoh ya. Nah ini juga ada code-nya di sini kan lengkap, session dan lain-lainnya, complete, split ini lengkap ya. Ini bahasa campurnya ya antara PHP dan lain-lain ini kan. Oke seperti itu. Nah lanjut, bisa juga dengan ini ya PHP editor, banyak sekali ya sekarang juga ada namanya Visual Code ya. Cari di mana Pak? Banyak nih. Ini kalau mau pakai ini Notepad++ ya. Bukan plus-plus yang lain ya. Ini Notepad++ ya, bukan plus-plus yang lain ini ya, Notepad++ ya. Banyak di sini bisa ya. Atau Visual Code. Ya, ini juga bisa Visual Studio Code ya. Ini juga kompatibel ya untuk PHP juga bisa. Visual Code juga bisa. Nanti kalau pemrograman yang lain juga bisa di sini. Ya. Ada juga ini yang bisa digunakan lewat PHP editor yang lain-lain. Nggak cuma satu ya. Bebas teman-teman pakainya. Ya. Ada juga web browser digunakan untuk eksekusi pembukaannya. Nah, kalau tanpa web browser PHP mau jalan di mana? Mau disampaikan di dalam, nanti kita pakainya web service. Kalau web service nggak perlu ditampilkan. Tapi sebagai bentuk contoh kita buka portal berita ya. Nah, contoh berita apa aja hari ini ya. Nih, news detik ini kalau pakai browser ya langsung aja masuk nih. Atau Kompas ini ya. Berita ini kan. Boleh nih kan. Ini pakai versi webnya. Kalau kita buka di versi mobile ya dia akan menyesuaikan. Ini namanya responsif ya teman-teman ya. Ya ini sudah lebih HTML-nya lebih bagus ya. Nggak sekedar hanya PHP HTML tapi juga sudah digabung dengan beberapa CSS. Nah, lanjutnya ada web server ya. Sekarang ini web server MySQL dan PHP MyAdmin ya. Kalau mau install sendiri-sendiri boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi kalau teman-teman mau lebih ringkas, kita bisa gunakan beberapa alternatif nih contohnya. Kita bisa gunakan SAM ya, ini ada SAM ya. Download aja SAM ya, saya gunakan SAM untuk ini aplikasinya SAM ya. Kebetulan saya pakai versi yang 56. Ini yang di sana sudah sampai versi yang baru nih. Ada juga versi yang Linux, kemudian versi Macintosh dan
lain-lain ya. Ini bisa dipakai ya, atau mau pakai BAM juga boleh, BAM server juga boleh ini ya. Dulu saya menggunakan ini, tapi sekarang sudah beralih ke SAM. Kelihatannya lebih simpel ya, tinggal jalankan aja ini, lihat ya. Apache sudah ada, MySQL sudah ada, FileZilla, Mercury, Tomcat, ini sudah lengkap ini, tinggal pakai, tinggal start aja. Ngeceknya gimana Pak ya? Buka aja localhost. Nah ini lengkap ini. Ya. Ada PHP adminnya. Ini PHP admin ya, sudah otomatis. PHP infonya ada keterangannya ya. Ini untuk database-nya semua ada di sini ya. Kemudian bentuk-bentuknya juga sama ya. Dibuka di mana saja juga bisa. Kemudian kalau apa saja otomatis jalan ya. Kita bisa lihat di task manager ini. Di servisnya ya. Apache ini juga ada pastinya ya. MySQL, nah ini saya nggak ketemu. Nanti ada MySQL dan Apache-nya sudah jalan di servisnya ya. Oke, sekian ini dulu untuk materinya dari part 1 ya, di part 1 dasar. Nanti kita akan mencoba di bawah ada keterangan ya, silahkan di subscribe, di komen ya. Jangan lupa nanti kita akan nyambung di part 2 untuk beberapa pemrograman yang sudah kita langsung praktekin ya. Ini teori di pertama aja, selanjutnya kita akan praktek. Oke, sekian. Terima kasih ya, jangan lupa di subscribe. Nanti jangan lupa juga loncengnya dinyalakan. Siapa tahu kalau teman-teman ingin bertanya, boleh request nanti di bawah di komen. Saya buatkan untuk tutorialnya. Jadi teman-teman bisa ikut belajar. Ya, sekarang sekolahnya udah online, jadi semua bisa kita pelajari lewat online juga. Oke, salam belajar Pak ya. Belajar apa hari ini? Baru PHP dasar 1 part 1. Besok kita masuk part 2. Oke, salam belajar Pak.